الذي أكرمنا وشرفنا بسيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي رفع ذكرنا بسيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس بسيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات ولم يشرك بالله شيئا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Mukarramin wal Muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para asatidz, guru-guru agama, wabil khusus guru kita, Guru Sarifuddin beserta keluarga, dan juga para asatidz, para guru-guru yang lainnya yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu nama-nama beliau tanpa kurangi rasa hormat saya. Dan juga yang saya hormati, saya muliakan hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di tahun ini Allah masih menyampaikan umur kita, masih memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat dan sehat zahir batin kita tanpa kekurangan apapun. Dan alhamdulillah di tahun ini bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sekarang ini duduk di tempat yang penuh barokah, tempat yang begitu mulia. Mudah-mudahan duduknya kita di malam hari ini, mudah-mudahan bisa jadi bukti bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memandang kepada diri kita. Mudah-mudahan kita di dunia duduk bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan juga nanti ketika ada di dalam surganya Allah, juga kita berkumpul dimasukkan di dalam surga oleh Allah, yang karena surga tersebut surga yang ada di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Surga itu banyak. Kalau kita masuk ke dalam surga cuma ingin menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga, kata sahabat Nabi yang semuanya menyatakan percuma menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga kalau bukan tinggal di dalam surga, yang mana di dalam surga itu tinggal Nabi Muhammad. Kalau kita cita-cita sebagai umat Nabi dan cuma masuk di dalam surga, yang penting masuk ke dalam surga. Surga itu percuma, bidadarinya, makanannya, kenikmatannya, semuanya kenikmatan yang ada di dalam surga tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pandang, tidak pernah kita rasakan yang ada di dalam dunia. Kenikmatan di dunia yang paling nikmat yang pernah kita rasakan, kalau sudah ada di dalam surga, hilang kenikmatan yang paling nikmat yang ada di dalam dunia. Karena apa? Belum pernah ada. Oleh karena itu mudah-mudahan ya kita bisa masuk ke dalam surga semuanya. Di malam hari ini, insyaallah di tahun yang kemarin kita juga duduk di sini. Kalau zahirnya kita dapat undangan dari Swahibul Madhab, keluarga daripada Guru Sarifuddin, tapi insyaallah batin kita dapat undangan langsung dari Nabi Muhammad. Ya, yang duduk malam hari ini di tempat ini
di majlisnya Nabi Muhammad ini, insya Allah dapat undangan dari Nabi Muhammad. Buat kita untuk di panggilan Nabi Muhammad, ya, itu senang kita. Ya, sungguh luar biasa ini, nikmat. Ya, nikmat yang sungguh luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bawa sampai mati, sampai akhir umur kita dalam keadaan senang apabila datang yang namanya bulan Rabiul Awal. Ya, bulan yang kita kenal dengan sebutan bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu kitab dikisahkan ada salah satu umat Nabi Muhammad SAW, seorang perempuan, mungkin pernah saya kisahkan, ya. Soalnya saya sering diundang di sini setiap tahun, ya. Pernah saya baca di satu kitab dan insya Allah pernah saya ceramahkan juga di sini. Satu perempuan ini mempunyai niat di dalam hatinya, yang mana satu perempuan itu menyatakan setiap tahun aku mewajibkan kepada diriku harus melaksanakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Dia janji di dalam hatinya, di dalam dirinya, bagaimanapun keadaan dia, ketika datang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi, dia wajib mengerjakan atau memberikan sambutan, memberikan suguhan, mengadakan bacaan Maulid di rumahnya untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Satu perempuan ini dikisahkan di dalam itu kitab bukan orang yang sugih, bukan orang yang kaya raya. Dia ini disebut sederhana. Karena apa? Ketika dia itu setiap tahun, dia itu bekerja satu hari, dia dapat hasil ditabung. Dia dapat 1 kilo gandum yang setengahnya ditabung, dimasukkan di satu wadah. Untuk nyampe 1 tahun kemudian datang bulan Rabiul Awal, dibuka tabungan dia uangnya, dibuka celengan dia yang gandum tadi itu. Untuk apa? Untuk menyambut, untuk mengadakan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ketika di 1 tahun tersebut perempuan wanita ini yang mana dia itu hidup dengan 1 anaknya, anak laki-laki yang masih usia 8 atau 7 tahun. Sang ibu ini setiap hari ketika dia keluar untuk bekerja, biasanya upahnya dapat uang. Terkadang upahnya itu dapat gandum. Ketika dia dapat bayaran upah puncak dia itu berupa uang, uangnya disisihkan sedikit, ditaruh. Yang lebihnya dibuat dia makan sama anaknya. Ketika dia dapat upah daripada gandum beberapa kilo, maka gandumnya dibuat untuk dia makan, sebagian ditabung untuk dikumpulkan ketika datang bulan Maulid. Ketika di 1 tahun tersebut, si ibu ini subhanallah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menabung sama sekali. Cukup untuk dia makan dan juga untuk anaknya. Ketika nyampe di tanggal 1 Rabiul Awal, si ibu ini gelisah. Kebiasaan masuk 1 Maulid ini, dia itu melihat tabungan uangnya, melihat tabungan dari gandum dia, jumlahnya sekian, banyaknya sekian gandumnya. Tetapi ketika masuk 1 Maulid ini tidak ada uang tabungan, tidak ada gandum yang dia bisa lihat. Di wajahnya itu tidak ada gandumnya. Maka ibu tersebut masuk di tanggal 2 Maulid bertambah gelisah. 3, 4, 5 sampai 15 Maulid bertambah gelisah lagi ibu. Dan ketika kebiasaannya dia mengadakan memperingati hari kelahiran Rasulullah ini pas di tanggal 12 Maulid, maka si ibu pasrah.
Mungkin Allah menakdirkan dirinya dan juga anaknya mungkin di tahun ini tidak dapat mengerjakan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad untuk mendatangkan tetangga desanya. Gagal mungkin di tahun ini. Maka ketika di tanggal 16 berdoa ibu, di tanggal 17 sampai di tanggal 27 bertambah pasrah ini. Tinggal 3 hari lagi habis bulan Maulid, bulan Rabiul Awal habis. Maka si ibu ini ketika di malam tanggal 29 Maulid, si ibu ini berdoa. Ketika bangun malam, si ibu ini berdoa dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Kebiasaan daripada ibu ini kalau berdoa, dia itu berdoa cuma dengan suara yang pelan saja. Karena apa? Kalau seandainya dia bangun malam, setiap malam mengerjakan tahajud, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras, takut mengganggu anaknya yang tidur. Karena rumahnya itu cuma sepetak. Jadi kamar juga dia tempat untuk dia sholat. Maka ketika si ibu ini di tanggal 29 gak tahan juga. Kalau seandainya tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini dengan doa yang dikeluarkan, mungkin besok pagi Allah memberikan dia rezeki dan besok di tanggal 30 dia bisa mengerjakan keistiqomahan dia untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Maka berdoa sampai itu. Doa yang keras, ya Allah, kalau memang engkau takdirkan di tahun ini, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sekarang ini di tanggal 29, engkau mentakdirkan diriku tidak dapat mengerjakan keistiqomahan diriku ini, aku ridho ya Allah. Tetapi aku meminta untuk supaya di tahun yang akan datang berikan aku rezeki yang banyak, bisa menabung uang yang banyak, bisa menabung gandum yang banyak, supaya aku bisa mengundang tetangga-tetanggaku di tahun yang akan datang untuk aku suguhkan, untuk aku hidangkan makanan-makanan yang nikmat untuk menyambut tamunya Rasulullah SAW. Maka ketika subuh, setelah selesai sholat subuh, anaknya laki-laki yang berusia 8 atau 7 tahun itu tanya sama ibunya dengan tubuhnya, wahai ibu, ya ini di pagi tanggal 30 Maulid terakhir, sang anak ini tanya, wahai ibu, kenapa di bulan ini yang namanya bulan kelahiran Nabi, kebiasaannya ibu ini belanja ke pasar, beli buah, beli lahan daging, ibu masak yang enak, dipanggil tetangga-tetangga, dibaca maulid. Kenapa di tahun ini, di bulan ini, ibu tidak beli daging, tidak beli buah, tidak memasak, tidak memanggil tetangga-tetangga? Kenapa? Ibunya sambil menangis menyatakan, wahai anakku, demi Allah, demi Rasulullah, di detik ini ibumu ini tidak mempunyai uang sepeser pun. Ibumu tidak memiliki tabungan sepeser pun, tabungan uang maupun tabungan gandum. Jadi ibumu ini tidak dapat mengerjakan yang namanya memperingati hari kelahiran Nabi. Maka anaknya menyatakan, kalau seandainya wahai ibuku, di pagi hari ini Allah memberikan Anda rezeki berupa uang yang banyak, apakah ibu akan senang? Apakah ibu akan mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad di dalam rumah kita? Ibu menyatakan, demi Allah, demi Rasulullah, kalau seandainya Allah memberikan rezeki di pagi hari ini, aku akan berlari menuju ke pasar. Aku akan membeli daging yang banyak, membeli buah-buahan, akan aku masak, akan aku undang seluruh tetangga-tetangga kita untuk membaca maulid, untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Maka sang anak menyatakan, kalau begitu wahai ibuku, bisa Anda memiliki uang yang banyak di hari ini,
di pagi hari ini, bawa anakmu ini ke fulan bin fulan. Ini anak umur 8 tahun berucap dari lisannya, bawa anakmu ini kepada fulan bin fulan, saudara yang kaya raya di sana. Ibunya bingung, buat apa membawa anaknya ke rumah saudara yang kaya raya? Anaknya menyatakan, wahai ibuku, aku ridho demi Allah, demi Rasulullah, engkau gadekan diriku di hari ini untuk engkau mendapatkan uang, dan uang tersebut engkau belanjakan di pasar. Semuanya engkau habiskan untuk memenuhi panggilan tamu-tamunya Nabi Muhammad, dan engkau suguhkan makanan-makanan yang banyak, buah-buahan yang banyak untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW. Si ibu menangis. Si ibu betul-betul menangis, kagum dengan ucapan anaknya yang usia 8 tahun. Dengan terpaksa ibunya menuntun anaknya menuju ke rumah fulan bin fulan. Ketika nyampe di situ, dikisahkan oleh ibunya, maka orang yang kaya tadi itu sungguh luar biasa, menyatakan, kalau begitu anak kamu ini aku lihat tidak ada paksaan, dan belum pernah aku mengetahui ada orang tua yang menggadaikan anaknya. Digadaikan anaknya untuk mendapatkan uang yang banyak, tetapi uang tersebut digunakan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Maka orang tersebut memberikan uang yang banyak. Wahai ibu, ini saya berikan uang kepada Anda. Anak kamu tinggal di sini selama 7 hari. Biarkan anak kamu bekerja denganku selama 7 hari. Setelah 7 hari kamu jemput lagi anak kamu. Maka si ibu dengan terpaksa menyatakan kepada anaknya, wahai anakku, ini adalah bentuk bakti kamu kepada ibumu. Bentuk bakti seorang anak kepada ibunya, kepada orang tuanya. Wahai anakku, demi Allah, demi Rasulullah, engkau sudah mendapatkan ridho ibuku di umurmu yang 8 tahun. Maka ibunya juga menyatakan, ini adalah bakti umat kepada Nabi. Jadi anak berbakti kepada orang tua, juga umat berbakti kepada Rasulullah SAW. Maka si ibu dengan terpaksa menyatakan, aku titipkan anakku kepada Anda selama 7 hari. Ibunya berlari masuk ke dalam pasar, dibawa itu uang, dibeli daging yang banyak, dibeli buah-buahan, dibeli sayur-sayuran, semuanya dibeli oleh ibu tersebut. Habis uang itu tidak tersisa sepeser pun, tidak tersisa 1 rupiah pun. Semuanya dibelanjakan untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW. Maka dirasa oleh ibu tersebut, di sore hari di tanggal 30, di terakhir di bulan tersebut, di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ibu itu memasak sendirian. Ditata suguhannya, masakan tadi yang dibeli, buah-buahnya juga ditata, semuanya tidak disisakan untuk dirinya dan juga untuk anaknya. Maka diundang tetangga-tetangganya. Ketika diundang beberapa puluh tetangganya, maka ibu ini menunggu di dalam rumahnya. Ketika menunggu di dalam rumahnya, tamu itu datang. Mulai dibaca maulid, mulai dari bacaan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semuanya dibaca sampai doa maulid dibaca. Ibu itu senang sambil menangis di dalam rumahnya. Karena apa? Ternyata pengorbanan bakti daripada anaknya tidak disia-siakan. Uang yang anaknya digadaikan tadi bisa menyenangkan hati Rasulullah SAW. Maka ketika selesai dimakan suguhannya tersebut, ketika setelah dimakan, maka laki-laki yang diundang itu berpamitan kepada ibu yang di dalam. Ibunya menyatakan, terima kasih sudah hadir untuk membacakan maulid di dalam bulan yang penuh barokah ini. Maka pulang semuanya tamu undangannya. Maka ibu itu keluar dari dalam rumahnya, hendak
membersihkan piring-piring atau wadah-wadah tadi. Ketika ibu itu keluar, ibu itu kaget ternyata di pojok rumah dia itu ada satu laki-laki yang belum pulang. Maka ibu itu berlari ke dalam menyatakan, wahai fulan, wahai laki-laki, aku hidup sendiri. Suamiku telah meninggal dunia dan anak laki-lakiku yang usia 8 tahun tidak ada di dalam rumah ini. Tamu undangan yang lain sudah pulang. Saya harap Anda juga pulang keluar dari rumah saya. Maka laki-laki yang di pojok tadi menyatakan, wahai fulan bin fulan, wahai fulanah binti fulan, apakah kamu tidak kenal kepada diriku? Aku datang kepada kamu atas pengorbanan daripada anak kamu dan juga pengorbanan kamu sebagai umatku, sedangkan kamu tidak kenal kepada diriku. Keluarlah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki yang duduk di pojok rumah perempuan tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang Rasulullah di dalam rumahnya. Karena apa? Pengorbanan daripada umatnya yang sungguh luar biasa. Ya, untuk kita masing-masing yang kita ini punya harta. Ya, nasihat pribadi untuk saya, yang saya ini punya harta berupa uang. Mungkin lebih daripada cerita daripada perempuan tadi itu, kalau bisa semampu kita ini, kita mengadakan peringatan maulid ketika datang bulan kelahiran Nabi. Habib, saya malu Habib. Kalau cuma mengundang 5 orang, kalau cuma mengundang 10 orang, jangan sopan dia. Ya, pengorbanan pian, kalau seandainya pian mampu mengundang 3 orang, undang 3 orang. Pian mampu mengundang 10 orang, datangkan 10 orang. Habib, mungkin tidak baca maulid Habib, tidak mampu saya mungkin untuk mendatangkan hafsiannya, tidak usah baca maulid. Datang dengan niat yang bagus untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada suguhan makan, insya Allah mendapatkan ridho dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, ada enggak satu perbuatan yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad untuk menyambut kelahiran beliau? Apakah harus membaca maulid seperti ini? Tidak. Di dalam kitab, kalau seandainya yang punya uang 5.000 saja, ya semampu pian 5.000, atau pian punya mungkin 50.000 saja, kepingin hati ini menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, caranya bagaimana? Yang cari anak yatim, yang cari orang yang fakir, yang miskin. 50.000 ini yang kasihkan kepada anak yang yatim atau orang yang fakir, yang miskin, dengan niat senang untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sama. Tapi kalau seandainya, maaf, tabungan pian banyak di rumah, ya, kepingin nyontoh yang dikisahkan Habib aja, tidak diterima oleh Rasulullah. Karena apa? Pian mampu untuk mengadakan maulid. Dan alhamdulillah setiap tahun, ya, di sini diadakan maulid. Ya, kalau seandainya saya tidak bisa ini mengadakan di rumah saya cuma bisa bantu dengan tenaga, bantu tenaga. Saya tidak bisa bantu dengan tenaga. Saya sibuk sama kerjaan saya punya uang, bantu dengan uangnya. Saya tidak bisa bantu dengan uang, saya tidak bisa bantu dengan tenaga. Bantu dengan apa? Dengan doa dan apa? Tidak bisa dengan doa, dengan pikiran. Ya, insya Allah barokah menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita dipandang oleh Nabi Muhammad, dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duduknya kita di sini ini
insya Allah mungkin cuma sebentar di malam hari ini saja. Tetapi fadilah duduknya kita di maulidnya Nabi Muhammad ini mendapatkan pahala mungkin kalau dihitung berpuluh-puluh gunung yang berat, berpuluh-puluh gunung yang tinggi. Kalau seandainya diperlihatkan bagaimana pahala yang Allah berikan kepada umat-umat Nabi yang berbakti kepada Nabi, insya Allah hati kita ini bakal lega. Karena apa? Begitu luar biasa, banyaknya pahalanya, sungguh luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menunjukkan kepada umat-umat Nabi berapa banyak pahala ketika dia itu senang untuk datang untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kita sebagai umat Nabi ini, maaf ya, iman kita itu rendah. Ya, kalau dibandingkan dengan para aulia Allah, kalau para aulia Allah mereka itu gampang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita umat-umat Nabi ini maaf mungkin di umur kita ada yang umur 70 tahun tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Umur di bawah 70 tahun juga belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi rasa cinta kita, rasa rindu kita yang ada di dalam hati dan pikiran kita teruntuk Nabi Muhammad memberikan iman yang sungguh luar biasa kepada kita ini. Kita percaya, padahal kita tidak pernah memandang wajah Nabi. Kita tidak pernah bercium tangan kepada Nabi, tetapi rasa cinta dan rindu kita ini setiap tahun, setiap hari, setiap detik bertambah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad, ketika Rasulullah sedang duduk, Rasulullah SAW ini sambil meneteskan air mata beliau. Beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, di hari ini, kata Rasulullah ketika beliau duduk, aku rindu terhadap golongan-golongan orang-orang yang soleh. Maka sahabat Nabi ini keheranan. Rasulullah tiba-tiba duduk, tiba-tiba meneteskan air mata yang banyak. Rasulullah menyatakan rindu kepada golongan orang-orang yang soleh. Maka Rasulullah menyatakan, wahai sahabat-sahabatku, tahu nggak kalian siapa orang-orang yang soleh yang aku maksud, kata Nabi Muhammad. Maka sahabat Nabi di situ tidak ada yang menjawab. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, apakah mungkin golongan-golongan yang soleh yang Anda rindukan itu adalah para nabi dan rasul, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, bagaimana para nabi, para rasul bukan golongan orang-orang yang soleh, sedangkan mereka, para nabi, para rasul adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksum mereka, kata Rasulullah SAW. Mereka semuanya golongan orang yang soleh. Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, apakah mungkin golongan orang yang soleh yang Anda rindukan ini para malaikat, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, bagaimana para malaikat tidak mulia, tidak soleh, sedangkan mereka Allah ciptakan khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya para malaikat, orang yang mulia dan orang yang soleh. Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, apakah mungkin golongan yang soleh ini yang Anda maksud adalah golongan yang soleh ini yang Anda maksud adalah mungkin sahabat-sahabat Anda, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, wahai sahabatku, bagaimana kalian tidak mulia, kalian tidak soleh, kata Rasulullah SAW. Kalian hidup ketika hidupku. Kalian bisa duduk denganku, kata Rasulullah. Kalian bisa sholat yang mana aku menjadi imam dan kalian menjadi makmumnya. Kalian adalah golongan-golongan orang yang soleh, wahai sahabatku.
Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Anda sampai meneteskan air mata keluar dari mata mulia Anda. Anda menyatakan Anda rindu kepada golongan-golongan orang yang saleh. Yang Anda maksud bukan para nabi, para rasul. Yang Anda maksud juga bukan para malaikat. Yang Anda maksud juga bukan kami sebagai sahabat Anda ya Rasulullah. Siapa golongan yang soleh itu ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan di dalam salah satu hadisnya yang keluar daripada lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyatakan, tuba liman yarani wa amana bih, wa tuba tuba liman lam yarani wa amana bih. Beruntung kata Rasulullah SAW yang dia melihat kepada diriku dan dia beriman kepada diriku, kata Rasulullah. Maka sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar menyatakan, itu kami ya Rasulullah. Kami hidup melihat Anda dan kami juga beriman kepada Anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, tuba ditambah satu keberuntungan, ditambah satu keuntungan, ditambah satu keuntungan, 3 kali keuntungan kata Rasulullah SAW. Liman lam yaroni, bagi mereka yang tidak pernah melihat kepada diriku, dia tidak pernah hidup di satu zaman ketika aku hidup. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Orang tua kita, kakek kita, datuk kita, anak kita, cucu-cucu kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat tidak pernah melihat kepada Rasulullah SAW. Nabi, tetapi kata Rasulullah SAW, mereka beriman kepada kita. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, saya yang dimaksud oleh Rasulullah, pian yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kita tidak pernah melihat langsung wujud mulia Nabi Muhammad. Kita tidak pernah memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Kita tidak pernah mencium aroma wangi yang keluar daripada tubuh Nabi Muhammad. Kita tidak pernah bersalaman langsung dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah langsung sholat jadi makmum, yang mana imamnya adalah langsung Rasulullah SAW. Tetapi iman kita yang ada di dalam hati kita adalah iman yang mana betul-betul mengimani bahwasanya Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul akhir zaman. Mudah-mudahan iman ini kita bawa sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, kita tidak pernah hidup di zaman Nabi. Kalau para sahabat Nabi nyaman, enak sekali mereka hidup di zaman Nabi. Yang bayangkan, saya kasih gambaran. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Bilal bin Rabah, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi. Sebagian ulama menyatakan kalau dijumlahkan seluruh sahabat Nabi, kurang lebih jumlahnya 124.000. 124.000 manusia. Yang dimaksud manusia oleh para ulama, yang mana mereka itu hidup di zaman Nabi, dengan mata kepala mereka langsung melihat wujud mulia Nabi Muhammad SAW. 129 sahabat. Kalau dibilang sahabat itu hidup di zaman Nabi, dapat memandang langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya 124.000. Semuanya golongan orang-orang yang mulia. Sayyidina Abu Bakar, apalagi dapat julukan As-Siddiq, mertua Nabi. Subhanallah, sungguh luar biasa. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, ketika diperintahkan oleh Nabi Muhammad, wahai Abu Bakar, pulanglah ke rumah kamu. Kamu istirahat, kamu makan di dalam rumah kamu beserta istri dan anak-anak kamu. Dan Abu Bakar nurut perintah Rasulullah. Pulang Sayyidina Abu Bakar. Ketika nyampe di rumah Rasulullah, baru menutup pintu rumahnya, ada yang mengetuk pintu rumah beliau.
Diucapkan salam, dibuka oleh Rasulullah, ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah kaget, wahai Abu Bakar, barusan kan aku menyuruh kamu untuk pulang, untuk makan bersama istri dan anak-anak kamu beserta keluarga kamu. Belum 5 menit sudah kembali ke rumahku, kata Rasulullah SAW. Apa jawaban saya Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku tidak mau rugi ya Rasulullah. Tidak dapat aku tahan bagaimana rasa rinduku ingin selalu duduk bersama Anda ya Rasulullah. Ingin selalu memandang wajah Anda ya Rasulullah. Ingin selalu mencium aroma harum yang keluar daripada kulit Anda ya Rasulullah. Yang mana aroma yang harum itu bisa aku cium langsung dengan hidungku ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzin Nabi, tukang azan Nabi. Sayyidina Bilal ini yang kita tahu bahwasannya beliau adalah asalnya seorang budak, yang berkulit hitam. Ketika dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dekat dengan Nabi, Sayyidina Bilal ini diangkat menjadi muadzin, tukang azannya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal ini pernah satu riwayat saya baca di dalam hadisnya, Sayyidina Bilal ini satu hari duduk, ya ketika beliau duduk, maka Rasulullah SAW ini memeluk Bilal, tangan kirinya memeluk dadanya, tangan kanan Rasulullah menutup kedua mata daripada Sayyidina Bilal. Ya, kalau sama kawan biasanya anak-anak itu kan kita lihat, kalau lama dan ketemu, tiba-tiba ketemu jumpa, dipeluk kadang. Kadang kalau bahasa Jawa itu naik di belakangnya itu cengklek. Kalau bahasa Banjar apa? Dihampir dia. Tiba-tiba langsung gitu. Rasulullah SAW melihat Bilal dari jauh. Bilal sedang duduk ini. Maka Rasulullah SAW tangan kirinya memeluk badan dari Sayyidina Bilal, yang tangan kanan Rasulullah menutup matanya. Maka Rasulullah menyatakan, Rasulullah ini sambil di dalam riwayatnya itu membesarkan suaranya, nada suaranya. Kalau Rasulullah itu biasanya kalau berucap dengan lemah lembut, tapi ini untuk menggoda Bilal, Rasulullah ini mengeraskan, menyaringkan suaranya supaya tidak dikenali oleh Bilal. Rasulullah menyatakan, man, siapa? Ya, kalau bahasa kita mungkin biasanya man. Rasulullah ini mengeraskan dengan suara yang mungkin kalau bahasa kita itu diparaukan ya, biar nggak dikenali. Man, kata Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Bilal menyatakan, Abu Bakar. Lah, kata Rasulullah. Man, yang kedua kalinya. Umar. Lah, kata Rasulullah SAW. Man, untuk yang ketiga kalinya. Utsman. Maka Rasulullah SAW dengan kecewa menyatakan, ya Bilal, kamu ternyata tidak mengenali diriku, kata Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Bilal menyatakan, ya Rasulullah, bukan aku tidak mengenali Anda ya Rasulullah. Ketika Anda berjalan mungkin beberapa puluh meter, ketika Anda menghampiri aku ya Rasulullah, aroma wangi yang keluar dari tubuh Anda sudah aku cium ya Rasulullah. Aroma harum itu aku senang ya Rasulullah. Rasulullah dekat kepada diriku, bertambah dekat, bertambah dekat, bertambah dekat, dan hatiku begitu senang ya Rasulullah ketika Anda memeluk tangan kanan Anda, menempelkan dada Anda, menempelkan tangan kiri Anda, menarik badan saya ya Rasulullah, lalu tangan kanan Anda menutup kedua mata saya ya Rasulullah. Kulit Anda yang wangi, yang harum ya Rasulullah, langsung menempel kepada kulit saya yang hitam ya Rasulullah. Aku tidak mau rugi ya Rasulullah. Ketika Anda menyatakan, man, siapa wahai Bilal? Aku jawab,
supaya Anda lama ya Rasulullah memeluk saya ya Rasulullah. Supaya Anda ini lama menutup mata saya ya Rasulullah. Sungguh nikmat ya yang luar biasa ya Rasulullah. Aku jawab salah, Abu Bakar saja ya Rasulullah. Yang kedua, aku jawab Umar. Yang ketiga, aku jawab Utsman. Aku berharap ya Rasulullah, Anda bertanya untuk yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan seterusnya ya Rasulullah. Sedangkan diriku sudah tahu bahwasanya yang menutup adalah Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa memandang wajah Nabi. Mudah-mudahan kita bisa mencium aroma wangi yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Rasulullah itu pernah satu kali beliau itu dalam Maulid Habsyi itu dikisahkan idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau Rasulullah itu diundang oleh sahabat yang mengundang maaf ya, sahabat maaf yang miskin, Rasulullah SAW ini ingin selalu menyenangkan hati sahabat tersebut. Bagaimana cara Rasulullah menyenangkan hati sahabatnya? Rasulullah SAW ini datang sebelum tamu yang lain. Ya, ini akhlak Nabi. Ya, akhlak mulia Rasulullah SAW. Jadi kalau yang mengundang sahabat Nabi, satu riwayat satu sahabat Nabi yang miskin, maaf saya sebutkan ya, miskin satu sahabat Nabi ini menabung 1 tahun untuk membeli 1 ekor kambing. Ketika sudah terbeli 1 ekor kambing, ingin mengundang Rasulullah SAW. Bayangkan dia, satu sahabat Nabi yang hidupnya cukup pas-pasan untuk dia dan istri dan juga 2 anaknya ini, menabung 1 tahun. Untuk apa? Menyenangkan hati Rasulullah SAW supaya dia bisa membeli 1 ekor kambing. Ketika terkumpul tabungannya, beli ke pasar 1 ekor kambing. Ketika sudah dibeli, diundang Rasulullah, ya Rasulullah, di hari Senin ya Rasulullah, jam 10 pagi, Anda aku undang untuk makan di dalam rumahku yang jelek ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, baik wahai sahabatku, kamu undang sahabat-sahabat yang lain. Aku pasti datang yang pertama sebelum sahabat-sahabatku yang lainnya datang. Senang ya. Ketika di hari Senin pagi, maka sang ayah laki-laki ya, satu sahabat yang mengundang Rasulullah ini akan menyembelih kambingnya, akan mengasah daripada pisaunya supaya tajam. Ketika diasah, dilihat oleh 2 orang anaknya, masih kecil, umur 5 dan juga 6 tahun. Diasah, dilihat. Ketika diasah, ditanya, wahai abah, mau diapakan pisau itu? Dijawab oleh abahnya, ini aku asah supaya tajam untuk menyembelih kambing, untuk dimasak kambingnya supaya dapat dinikmati oleh Rasulullah SAW. Oh begitu ada. Dilihat, diikat kambingnya, kaki depan sama kaki belakangnya. Ucap kalimat Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disembelih itu kambing. Dilihat oleh kedua anaknya. Maka kakaknya itu ketika di kamar menyatakan, wahai adikku, kepada yang adiknya usia 5 tahun tadi, ayah bermain katanya. Main-main mengasah 1 pisau, 1 parang. Ketika itu diikat kaki kambing katanya. Setelah itu disembelih. Aku jadi ayah, kamu jadi kambingnya. Mau apa tidak? Anak kecil ya. Ini takdir Allah ini, jangan ditiru, tidak boleh ya. Yang adik yang halus-halus ini jangan ya. Maka baik kata adiknya, parangnya mana, pisaunya mana?
ke dapur kakaknya, ambil pisau, dibawa juga asahannya, diasah. Abahnya sama ibunya maaf sudah sibuk untuk kalau kambing kan dikuliti terlebih dahulu, ya, dikuliti dulu, dibasuh, dimasak, sibuk tidak memperhatikan anaknya di dalam kamar berdua, diasah oleh kakaknya. Ketika diasah, bilang kakaknya, "Wahai adik, kamu kan jadi kambing ini, harus diikat tangannya, kakinya, diikat tangannya, kakinya diikat. Kamu jadi kambing. Nanti setelah kamu saya sembelih, kakak jadi kambing, saya sembelih leher kakak sendiri." Anak kecil ini, irada Allah, disembelih. Ketika melihat itu ternyata kakaknya janji sama adiknya disembelih lehernya sendiri. Meninggal dua-duanya. Ketika hampir jam 10, ibunya tanya sama ayahnya, "Wahai suami, mana dua anak kita ini? Tidak ada suaranya, mana kedua anak kita, Fulan bin Fulan?" Maka dinyatakan, ibunya, ayahnya menyatakan, cari di dalam rumah, cari di dalam kamar. Ketika ibunya melihat dibuka pintu kamarnya, ibunya menangis. Karena apa? Dilihat kedua anaknya dalam keadaan berdarah, lehernya dalam keadaan terpotong. Ibunya menjerit, suaminya melihat bagaimana ini, darah bercucuran, anaknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Hati daripada ibu dan juga ayah bagaimana melihat kedua putranya yang paling dicintai meninggal berdua bersamaan. Maka ayahnya ketika menangis sama istrinya menyatakan, "Wahai istriku, kita redam dulu tangisan kita. Kita hilangkan kesedihan kita. Kita anggap tidak ada apa-apa. Kita anggap kedua anak kita ini masih hidup. Ingat, Rasulullah SAW akan hadir di dalam rumah kita. Akan memakan makanan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai Rasulullah datang ke dalam rumah kita untuk datang menyolatkan kedua anak kita. Jangan datangnya Rasulullah yang asalnya saya mengundang makan beliau, menyenangkan hati beliau, ternyata beliau datang ke dalam rumah kita atas kelalaian kita, tidak dapat menjaga kedua anak kita, terpotonglah kedua leher anak-anak kita." Kata istrinya, "Baik." Ini pengorbanan sahabat Nabi ini, yang langsung hidup di zaman Nabi. "Baik," kata ibunya, "ya, saya bersihkan darah anak kita. Setelah saya bersihkan, supaya Rasulullah tidak mencium aroma yang keluar daripada darah anak kita. Kalau darah ini, maaf, bau aromanya tercium. Saya bersihkan, bilah darahnya. Setelah itu jasad daripada kedua anaknya dibungkus dengan kain, maaf, ditaruh di bawah kolong tempat tidur. Disembunyikan di bawah kolong tempat tidur oleh ibu dan juga abahnya. Ketika itu terdengar ketukan pintu, dibuka adalah Rasulullah SAW. Sang ayah tidak ada kesedihan sedikit pun di dalam wajahnya. Dihilangkan, dihapus, seakan tidak ada apa-apa. Diucapkan, "Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya Rasulullah." Dicium pipi Rasulullah, dicium tangan Rasulullah, dihamparkan satu alas, "Ya Rasulullah, silahkan Anda duduk di sini ya Rasulullah." Rasulullah duduk. Ketika Rasulullah duduk, maka dihidangkanlah satu wadah kambing. Ya, ketika di wadah yang besar itu, Rasulullah SAW ini ketika membuka itu wadah menyatakan, "Wahai sahabatku, kamu ini betul-betul mengetahui kesukaan bagian daripada daging kambing yang paling aku sukai." Rasulullah itu daging kambing, ya, bukan makan potongan yang kecil-kecil. Satu riwayat menyatakan Rasulullah SAW itu paling senang potongan dirok. Dirok itu kalau di kambing itu utuh satu kaki. Ya, bagian kakinya itu utuh, dimasak utuh. Ya, itu namanya dirok. Kalau Banjar apa bilangnya?
sama ya, mungkin satu kaki gitu kan, maka diambil oleh Rasulullah. Ketika akan diambil itu potongan daging dirok tadi itu, Rasulullah menyatakan, datang hal Rasulullah. Rasulullah menyatakan, panggil kedua anak kami. Wahai sahabatku, panggil kedua anak kami yang lucu itu. Aku ingin menikmati daging kambing ini dengan memandang kedua anak kami. Maka ayatnya ini masuk ke dalam kata-kata Rasulullah ini memanggil kedua anak kita. Bagaimana ini wahai istriku? Rasulullah SAW ini memanggil. Rasulullah SAW ini memanggil kedua anak kita. Aku jawab apa kepada Rasulullah? Maka istrinya menyatakan, ya Rasulullah, kita jawab apa kepada Rasulullah ini? Maka istrinya menyatakan, bilang kedua anak kita ini sedang main di luar rumah yang jauh. Bilang anak kita ini main yang jauh, jaraknya jauh, mungkin pulangnya bisa sore. Maka keluar ayahnya menyatakan, ya Rasulullah, anak saya keduanya bermain yang jauh ya Rasulullah. Betul, sudah tidak ada di dunia sudah. Ya, perutnya sudah tidak ada. Dan bohong kepada Rasulullah. Memang betul sudah main yang jauh. Maka Rasulullah SAW menyatakan, aku tidak bakal makan potongan daging dirok ini kecuali aku makan sambil memandang kedua anak kamu. Tambah khawatir ini. Bagaimana ini? Pasti Rasulullah tahu ini. Yang mau disembunyikan bagaimana pasti Rasulullah tahu. Karena apa? Ingin makan daging ketika sambil melihat kedua anaknya. Maka Rasulullah SAW berdiri dari duduknya. Di dalam riwayatnya Rasulullah menyatakan, aku ingin masuk ke dalam kamar itu. Ya, Rasulullah tahu semuanya. Ya, Rasulullah menyatakan, aku ingin masuk ke dalam kamar itu. Maka sang ayah ini sambil bergetar menyatakan, jangan ya Rasulullah, kamarnya kotor, belum dibersihkan ya Rasulullah. Kalau Anda masuk ingin istirahat, saya bersihkan dulu ya Rasulullah. Masuk ayahnya ke dalam, wahai istriku. Rasulullah mau masuk ke dalam kamar ya istriku. Rasulullah ingin istirahat, ingin tidur. Maka istrinya membersihkan sebersih-bersihnya. Padahal sudah dibersihkan. Ditutupi kasurnya itu dengan banyak kain. Supaya Rasulullah tidak mengetahui bahwasannya, maaf, di bawah kasur yang akan ditiduri Rasulullah ada mayat daripada anak-anaknya. Maka Rasulullah masuk. Ketika Rasulullah masuk, istrinya sambil menutup kedua matanya. Jangan sampai Rasulullah tahu ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalian berdua ini bohong. Anak kalian tidak main yang jauh, tetapi anak kalian berdua ini sedang main ada di bawah kolong tempat tidur. Bingung, tidak tahu Rasulullah. Kalau sampai Rasulullah membuka itu kain yang banyak yang ada di bawah kolong tempat tidur, pasti terlihatlah daripada jasad kedua anak saya. Rasulullah tidak bakalan jadi makan. Maka sang suami menyatakan, kalau begitu ya Rasulullah, silahkan pasrah kalau bahasa kita. Silahkan Anda lihat kedua anak saya ada di bawah kolong tempat tidur ya Rasulullah. Ketika dibuka penutup kain yang menutupi kolong tempat tidur tersebut, kedua anak itu melompat memeluk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayahnya ini mendengar suara daripada anaknya. Sang ayah menyatakan kepada istrinya sambil membalik badan kepada istrinya, wahai istriku, apakah kamu mendengar kedua teriakan daripada suara anak-anak kita? Istrinya menutup matanya. Betul wahai suamiku. Coba kamu lihat ketika suaminya membalikkan badannya, ternyata kedua anaknya sudah ada di gendongan Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, wahai sahabatku, kamu tidak mau mengecewakan hatiku, begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan hati kalian berdua. Mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup kedua anak tersebut. Ya, begitupun dengan kita. Kalau kita zahir batin kita memberikan semuanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita tidak bakal dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Habib ingin tanya, sanggup atau tidak ya? Sanggup atau tidak berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sanggup atau tidak? Yang sanggup Guru Sarifudin aja ini. Yang lainnya masih ragu ya. Tapi mudah-mudahan ya kadar iman kita. Insya Allah kalau seandainya Allah takdirkan saya atau pian yang ada yang duduk di antara pian yang laki-laki atau perempuan di sini ini, seandainya bisa jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ya meskipun ada di dalam mimpi kita, kalau sahabat Nabi sudah nyata mereka, ya melihat keindahan-keindahan yang ada di dalam wujud mulia Nabi Muhammad SAW, mereka mengorbankan anak mereka tidak berpikir. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk Rasulullah, tidak berpikir. Menghabiskan harta mereka untuk diberikan kepada agama Allah. Mereka juga berpikir. Karena apa? Sudah melihat wujud mulia Nabi Muhammad SAW. Meskipun begitu pun juga dengan diri kita. Kalau seandainya kita ditakdirkan dapat berjumpa, melihat di dalam mimpi kita, melihat bagaimana wujud mulia Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita berani berkorban keluarga kita. Kita berani berkorban nyawa kita. Kita berani berkorban harta-harta kita. Semuanya dihabiskan untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan barokah diri kita. Batin kita barokah mendapat pandangan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini satu ceramah daripada Habib Hamid bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, waktu di Masjid Awabin di Bondowoso, ya. Waktu itu saya hadir juga. Habib Hamid ini anak daripada Habib Umar. Habib Umar yang ada di Hadramut itu, anaknya datang ke Indonesia, datang ke Bondowoso, Jawa Timur, dekat dengan rumah saya. Habib Hamid itu menyatakan ar-rizqu rizqan. Rizki ada dua, kata beliau. Rizki yang kita cari sama rizki yang mencari kepada kita. Beliau menyatakan rizki yang kita cari, kita keluar pagi-pagi daripada rumah kita ke kebun, ke pasar, jualan apapun daripada masing-masing daripada kita, itu kita yang mencari kepada itu rizki. Tetapi rizki yang mencari kepada kita, kata beliau, yang mana kita terlahir menjadi umat Nabi Muhammad. Lahirnya kita di dunia sekarang ini, insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita terlahir dalam keadaan Islam, itu adalah rizki yang mencari kepada mereka. Begitupun rizki yang mencari kepada kita, kita ditanamkan Islam dan iman. Beriman kepada Allah, meyakini bahwasanya Rasulullah adalah Nabi kita, Nabi dan Rasul akhir zaman. Kalau masalah rezeki yang lain, maaf, saya tidak usah berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberikan rezeki kepada kita bukan hanya maaf berupa uang aja, bukan. Kesehatan, kita punya anak, ya, anak kita nurut, anak kita soleh, soleha, istri kita, suami kita soleh dan soleha, termasuk rizki yang luar biasa yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi masalah rizki ini, ya, tidak usah khawatir. Di dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman, ya, Habib tambahkan sedikit. Sudah hampir jam 11 ini, ya, sedikit aja. Di dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi Sulaiman itu nabi yang sugih, ya, yang kaya raya.
mukjizatnya banyak. Anak buahnya bukan hanya daripada manusia, bahkan golongan daripada jin pun menjadi anak buah, menjadi prajurit daripada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman saking kayanya, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat kepada satu semut, satu hewan, satu binatang semut. Ketika Nabi Allah Sulaiman melihat kepada itu semut, Nabi Sulaiman menyatakan, wahai naml, ya naml, wahai semut, kamu ini sekarang mencari apa? Maka Nabi Sulaiman bertanya seperti itu, semut menyatakan, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku sedang mencari rizki. Yang mana rizki itu? Aku sedang mencari makanan. Maka Nabi Allah Sulaiman menyatakan, bertanya lagi, kamu di dalam 1 tahun ini makanan yang kamu makan itu sebanyak apa? Kata Nabi Allah Sulaiman. Semut menyatakan, makananku dalam 1 tahun itu 1 gandum, 1 butir gandum. Maka Nabi Allah Sulaiman menyatakan, kalau begitu, kalau kamu mau, kamu aku taruh di 1 wadah, di 1 toples, kamu hidup di toples tersebut dalam 1 tahun, aku kasih 1 butir gandum. Nurut kepada Nabi Allah Sulaiman. Baik, kata itu tersebut. Ketika ada di dalam wadah tersebut, Nabi Sulaiman itu memberikan 1 butir gandum. Ketika 1 tahun kemudian dibuka wadahnya oleh Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman heran. Ternyata 1 butir gandum itu tidak habis dalam 1 tahun dimakan oleh itu semut. Ternyata disisakan 1/2 butir gandum. Maka Nabi Allah Sulaiman menyatakan, wahai semut, kenapa tidak kamu habiskan 1 butir gandum ini? Katanya 1 tahun kamu habis 1 butir gandum. Kenapa cuma dimakan 1/2 butir aja? Maka semut itu menyatakan, wahai Nabi Allah Sulaiman, Anda ini manusia. Ketika Anda menaruh diriku ada di dalam toples, Anda kasih 1 butir gandum, memang makanku dalam 1 tahun itu menghabiskan kurang lebih daripada 1 butir gandum. Tetapi aku takut bahwa Anda adalah manusia, tempatnya lupa dan juga salah. Takut Anda tidak membuka 1 tahun penutup toples itu. Takut saya ini lupa, Anda lupa terhadap diriku yang Anda kurung di 1 wadah ini, maka aku sisakan 1/2-nya supaya nantinya kalau Anda lupa, 1 tahun saya masih bisa hidup. Kalau aku bebas, kata itu sebut, Allah memberikan rezeki kepada diriku, aku makan sebanyak-banyaknya. Karena aku yakin besok aku diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu tidak mungkin lupa untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Maka Nabi Allah Sulaiman dapat teguran seperti itu, betul semua. Ya, kalau seandainya aku lupa membuka penutup daripada wadah ini, dia harus hidup 1 tahun lagi. Sedangkan kecuali aku yang membuka itu penutup. Maka Nabi Allah Sulaiman menyatakan, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ini adalah teguran ya Allah. Yang mana aku untuk mengurus 1 hamba engkau aja, 1 makhluk engkau aja, terkadang 1 tahun lupa. Maka Nabi Allah Sulaiman menyatakan, ya Allah, boleh tidak aku siapkan makanan yang banyak untuk memberikan makan kepada hamba-hamba engkau ya Allah. 1 aja lupa. Ya. Ini Nabi Allah Sulaiman meminta ingin memberi makan seluruh makhluk Allah, terutama hayawan yang ada di darat maupun yang ada di lautan. Apa jawab Allah? Allah menyatakan, baik wahai Sulaiman. Kamu masak, kata Allah Subhanahu wa taala. Masaknya bagaimana? Dalam kitab itu dikisahkan masaknya itu selama 40 hari 40 malam. Tidak berhenti, tidak tidur. Yang masak bukan hanya manusia, diperintahkan oleh Nabi Allah Sulaiman, para jin juga ikut masak. Masak manusia dan juga jin selama 40 hari 40 malam.
Di dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan menatanya 1 bulan. Ya, masak 40 hari 40 malam, menata dihamparkan satu hambalnya itu menatanya 1 bulan penuh. Ya, kira-kira kalau dia masak itu 1 bulan dia nata, masaknya 40 hari 40 malam. Kira-kira sampai berapa tahun kira-kira? Ya, panjangnya sungguh luar biasa. Nabiullah Sulaiman menyatakan yang mana hamparan makanan yang begitu banyak, maka Nabiullah Sulaiman menyatakan, ya Rabb, ya Allah, makanan yang begitu banyak, yang begitu panjang dan juga lebar, yang mana masaknya 40 hari 40 malam, yang menatanya perjalanan 1 bulan, ya Allah, tolong perintahkan makhluk-makhluk Engkau ya Allah supaya menikmati hidangan yang aku suguhkan ini ya Allah. Maka Allah menyatakan, wahai Sulaiman, yang di darat dulu apa yang di lautan dulu ya Allah. Ya. Maka Nabiullah Sulaiman menyatakan yang di lautan dulu ya Allah. Baik, maka Allah memerintahkan kepada 1 ekor paus, ikan paus, 1 saja, ya, belum ikan-ikan yang lain nih, yang di sungai, ikan sepat ya, ikan haruan ya, belum diperintahkan sama Allah. Cuma ikan paus saja, wahai paus kata Allah, naik ke daratan, muncul ke atas daratan. Nabi Sulaiman menyuguhkan makanan untuk kamu. Maka paus tersebut datang ke permukaan. Maka ketika menyatakan, wahai Nabi Sulaiman, boleh aku makan. Di dalam pikiran Nabiullah Sulaiman, tidak mungkin ikan ini menghabiskan semuanya. Ya, mungkin cuma seperempatnya saja. Baik, kata Nabiullah Sulaiman, silahkan kamu nikmati sekenyang-kenyangnya kamu. Maka ketika Allah mentakdirkan 1 ekor paus ini ke darat, memakan, ternyata 1, apa kalau bahasa biar itu, bahasa Jawanya 1 caklokan saja. Ya, 1 suapan saja, yang mana masakan dimasak 40 hari 40 malam, natanya 1 bulan capek, ternyata dimakan sama 1 ekor paus, makhluk Allah, 1 suapan saja. Habis semuanya. Maka Nabiullah Sulaiman menyatakan, ya Rabb, aku Sulaiman bin Nabiullah Daud, taubatan nasuha. Taubat kepada Engkau ya Allah. Karena apa? Sudah meremehkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ini 1 ekor paus saja sudah habis. Apalagi belum ikan-ikan yang lain, belum hayawan yang ada di daratan. Maka Nabiullah Sulaiman menyatakan, ya Rabb, rezeki Engkau yang berikan kepada hamba-hamba makhluk-makhluk Engkau adalah rezeki yang sungguh luar biasa besarnya, dan Engkau adalah maha pemberi rezeki, kata Nabiullah Sulaiman. Oleh karena itu, ya, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mau sedikit disyukuri, insya Allah bertambah banyak. Yang banyak kita bersyukur, insya Allah bertambah banyak. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah. Kita mendapatkan keberkahan daripada para sahabat Nabi, mendapat keberkahan daripada para tabi'in, mendapat keberkahan dari para tabi'in, mendapat keberkahan daripada guru-guru kita, wabil khusus guru kita Syahidul Magom yang ada di Tambat ini, Guru Haji Muhammad Asri bin Al-Haj Usman. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan beliau. Ya, insya Allah hajat-hajat kita yang belum dikabulkan oleh Allah berkat daripada beliau Syahidul Magom, kita bubar dari majlis ini dikabulkan seluruh hajat-hajat kita. Yang belum datang jodohnya, insya Allah datang jodohnya. Ya. Yang belum mempunyai anak, insya Allah mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah, mudah-mudahan kita dipandang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya iman ini betul-betul ditempelkan sampai akhir hayat kita. Kita mengimani kepada Allah Rabbul Alamin. Kita mengimani bahwasannya Nabi dan Rasul akhir zaman adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum habis tutup dengan salam ya, amanat daripada Habib Hamid tadi ya, di bulan masuk bulan Rabiul Awal beliau menyatakan perintah daripada Habib Umar ayah beliau menyatakan baca sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 16.000 kali. Kenapa kurang ya? Kalau itu orang Padang terlalu sedikit ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlahnya? 16 kali. 16.000 dalam satu bulan. Ya, khusus di tahun ini. Kalau seandainya pian bisa baca 16.000 itu sebenarnya sedikit, Pak. Ya. Sedikit. Kok bisa sedikit? Habis 16.000 ini. 16.000 dibagi 5. 16.000 dibagi 30. Berapa? Kurang lebih 500 sekian kali. Ya. Satu hari baca 500, mungkin 550, kelebihan sebenarnya itu. 550 kali dalam satu hari. Kalau yang baca 30 hari seumpama mulai satu maulid, insya Allah habis. Saya sudah ya. Saya kalau tidak baca ya, yang memerintahkan Habib Umar bin Habib ya, pasti ada sirnya. Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 16.000 kali, rugi kalau tidak dibaca. Ya. Kalau seandainya bisa lebih daripada 16.000, insya Allah mendapatkan keberkahan yang sungguh luar biasa. Yang mudah-mudahan bisa diamaliahkan ya. Hukum masih ada umur kita dalam keadaan sehat ya, kita bisa duduk di majelisnya Nabi Muhammad. Wallahu a'lam, belum tentu di tahun yang akan datang kita bisa duduk di sini. Tapi kita minta supaya dipanjangkan umur kita ya. Mudah-mudahan diamaliahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 16.000 kali. Ya. Mudah-mudahan barokah di dunia wal akhirah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.